Shalom sahabat Kristus dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Biro Kristen bersama dengan saya Yuli. Dan saya Pendeta Hari. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan izinkan sampai saat ini kami menjadi pengikut Kristus. Dan biarlah Tuhan Engkau mendapati hati kami, pribadi kami semakin hari semakin menyenangkan Engkau. Dan setiap saat kami boleh menghasilkan buah seperti yang Roh Kudus pimpin atas hidup kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui dan di dalam kehidupan kami. Dan saat yang terindah ini Tuhan, kami akan belajar sekali lagi bagaimana kami harus menjadi pengikut-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh mewartakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Dan kiranya kuasa Roh Kudus memimpin, menolong, dan memberkati kami semua yang akan berbincang-bincang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah sebuah anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan menjadi pengikut Kristus berarti hidup kita mau dipimpin oleh Roh. Dan menjadi pengikut Kristus kita akan menghasilkan buah sebagaimana yang Roh Kudus itu inginkan di dalam kehidupan kita. Kita sudah belajar tentang bagaimana seorang yang dikatakan pengikut Kristus, dia akan mampu mengasihi orang-orang yang tidak pantas dikasihi. Bagaimana sukacitanya menjadi penuh karena dia mengenal Allah yang benar. Dan bagaimana kuasa Roh Kudus itu terus menghasilkan kemampuan di dalam diri kita, orang percaya, orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, untuk bisa hidup berdampingan, hidup dalam suasana penuh damai sejahtera dengan sesama kita, dengan orang lain, dengan alam bahkan, dan kita menghasilkan damai sejahtera yang luar biasa. Dan kali ini kita akan belajar tentang kesabaran. Bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus itu memaknai kesabaran. Ya, kita sudah masuk ke kesabaran ini ya. Iya. Ya, jadi kasih, sukacita, damai sejahtera. Nah, sekarang ini kesabaran. Nah, kesabaran ini hal yang gampang diucapkan, tetapi realnya, prakteknya sebenarnya berat. Ya. Kesabaran itu dari bahasa Yunaninya makrotumia. Makrotumia ini kalau dalam bahasa Inggris itu lebih jelas lagi, long suffering. Long suffering. Long suffering, suffering itu kan penderitaan. Long suffering berarti menderita dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kurun waktu cukup panjang, tidak segera berakhir. Tidak segera, itu orang sabar. Kesabaran itu saya catat di sini adalah seperti gini, sesuatu yang bertahan yang cukup lama. Endurance, cukup lama. Terus ada makna lagi, gini, tidak lekas marah. Tidak lekas marah. Nah, ini yang menarik sekali, tidak lekas marah, lambat untuk membalas kesalahan. Itu makrotumia. Nah, sebenarnya kesabaran itu adalah sifat dari Tuhan sendiri. Makanya kalau kita kenal Tuhan, kita mengenal pribadinya, kita akan menjadi serupa dengan Tuhan, serupa dengan pribadinya, termasuk di dalam kesabarannya juga. Nah, kesabaran itu juga ditulis di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 34 ayat 6. Coba kita lihat Keluaran 34 ayat 6. Keluaran 34 ayatnya yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru,
Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Ada kata-kata panjang Sabar. itu sifat dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak panjang sabar, ya sudah tentu sudah tidak ada manusia di muka bumi ini. Mulai dari zamannya Nuh, Iya. itu sebenarnya bukti kesabaran Tuhan. Setelah peristiwa Nuh itu, Tuhan berikan pelangi. Iya. Tuhan, aku tidak akan menghukum bumi ini. Itu tanda kasih Tuhan. Dan sebuah janji. Dan pada waktu Tuhan setelah memberikan tanda kasih itu, apakah manusia tidak menyakiti hati Tuhan? Masih menyakiti. Iya. Tapi Tuhan panjang sabar. Dia menurunkan nabi-nabinya supaya manusia bertobat. Sampai akhirnya Bapa mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia ini. Itu bukti kesabaran Tuhan yang cukup lama. Di perjanjian lama bisa dilihat lagi di dalam Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat 8. Mazmur 103 ayat yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ada kata? Panjang sabar. Nah, itu sifat Tuhan. Itu pribadi dari Tuhan sendiri, panjang sabar. Maka ketika kita mengenal Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka panjang sabar itu juga harus ada di dalam diri. Harusnya ada di dalam diri kita. Nah, sekarang gini, checklistnya, apakah kita gampang marah atau tidak? Kemarahan itu karena apa sebenarnya? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Ya, Kitab Yakobus mengatakan ketika seseorang mengingini sesuatu tapi tidak mendapatkan, ya marah. Marahnya karena itu. Nah, sebenarnya kalau mengingini sesuatu, tunggu waktunya Tuhan. Nah, menunggu waktunya Tuhan ini berbicara masalah kesabaran. Kesabaran mungkin belum waktunya. Mungkin tidak tepat situasinya. Ketika kita bersabar, kita akan ngerti semuanya. Nah, kebanyakan kita nggak sabar. Iya. Kebanyakan kita ketika tidak sama dengan apa yang kita harapkan, kita marah. Iya. Nah, Tuhan ajarkan di sini untuk kita sabar. Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh Kudus itu akan menolong kita menguasai, supaya kita bisa menguasai sifat kita, sifat yang pemarah kita. Naturnya orang kalau tidak mendapatkan apa yang diingini, dia marah. Tetapi Roh Kudus itu akan menolong. Ketika kita mau marah, kita ingat bahwa kita sedang dituntun Roh Kudus supaya kita bisa menahan. Nah, yang kedua, Roh Kudus itu akan memampukan kita mengendalikan sikap dan perbuatan kita yang mungkin kita bisa membuat kita kehilangan kendali. Pernah nggak kita kehilangan kendali? Biasanya orang yang nggak sabar lebih mudah lost control, kehilangan kendali. Emosi yang berlebihan itu, meledak-ledak itu bisa membuat orang itu kehilangan kendali. Iya. Sebenarnya ketika menahan, pasti gini, Roh Kudus akan berbicara di dalam kehidupan kita supaya kita nahan. Stop. Yeah. Jangan emosi, tetapi ini meluap-luap. Kemarahan sedang meluap-luap. Dan ini kalau kita tidak peka dengan suara Roh Kudus, maka kita bisa jebol pertahanan kita ini. Yeah. Sehingga kita
emosi kita tidak terkendali. Tidak Nah, terkendali. emosi yang tidak terkendali ini menyebabkan perbuatan-perbuatan kita ini bisa apa yang tidak kita inginkan itu terjadi. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk kita ini mengendalikan diri kita? Ya, kita berusaha kan? Kita berusaha. Ya. Ya, kita berusaha. Terus bagaimana reaksi kita ketika kita kecewa? Pernah kecewa atau Termasuk tidak? kesabaran juga itu ya berarti. Kesabaran. Pernah kecewa? Pernah. Nah, waktu kecewa itu kan apa yang kita inginkan itu tidak, apa yang kita harapkan, kenyataannya tidak sesuai tidak sesuai dengan sehingga kita harapan kecewa. kita. Padahal seseorang pun juga yang lain itu juga berproses. Kita belajar seperti Tuhan. Iya. Tuhan itu ketika manusia sedang berproses, dia cukup sabar. Dia sabar. Menunggu sampai terus Roh Kudus itu mendampinginya sampai dia bisa menguasai dirinya dan akhirnya jadi baik. Apa yang diinginkan Tuhan terjadi di dalam orang tersebut. Iya. Nah, kehidupan kita ini sebenarnya tidak lepas dari kesalahan orang lain. Kita kan tidak bisa mengontrol orang itu salah atau tidak bisa mengontrol. Kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita bisa menguasai diri. Iya. Mengendalikan ledakan-ledakan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menguasai emosi orang lain kan? Iya, betul. Karena pribadinya juga sudah lain. Kita tidak bisa mengontrol emosi orang lain. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah emosi kita sendiri. Emosi kita. Nah, itu butuh namanya kesabaran. Iya. Itu butuh suatu kesabaran, butuh kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menjadi sabar. Amin. Ya, kalau kita pengetahuan kita tentang Tuhan itu semakin bertambah-tambah, maka kesabaran itu akan muncul sebagai buahnya. Makanya dari awal kan saya katakan bahwa buah roh ini akan muncul ketika kita mengenal Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Seseorang ketika dia belajar dari Tuhan dan hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, maka buah roh itu akan muncul, termasuk salah satunya kesabaran. Nah, bagaimana reaksi kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, mengecewakan? Ada beberapa orang dengan sikapnya, perlakuan yang tidak baik orang lain terhadap dirinya, dia mulai menarik diri. Menarik diri mungkin dari lingkungan sosial begitu ya. Tidak mau bertemu orangnya untuk mengamankan dirinya mungkin. Dan akhirnya orang ini mengalami suatu depresi. Depresi ini sebenarnya ketika dia tidak mampu menguasai dirinya, emosinya itu ke dalam. Oh iya. Nah, ini akan merusak dirinya sendiri. Bisa jadi karena menahan tersebut, dia menarik diri dari sosial, terus menahan, akhirnya terjadi stres. Nah, stres ini bisa mengakibatkan berbagai macam penyakit. Yang ingat firman Tuhan berkata hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Nah, bagaimana kalau kita sedang kecewa, terlukai? Pasti penyakit-penyakit yang lain muncul. Penyakit-penyakit fisik. Kan banyak orang yang setelah kecewa dia menarik diri. Iya.
Akibatnya apa? Akibatnya dirinya sendiri yang rugi. Terus yang kedua, ada orang yang kecewa, tapi pengatasannya, cara mengatasinya, dia lampiaskan emosinya. Oh, seperti tembakan meriam gitu ya Pak? Ya, kayak F-16. Oh, diberondong ini. Enak di orang itu, nggak enak buat yang kena. Iya, biasanya udah kalau sudah kemarahannya muncul, kekecewaannya muncul, dilampiaskan. Asal saya lega. Asal saya lega. Yang dia dengar lega. Tetapi orang lain. Wah, ini kalau dicek hatinya, iya. kalau misalkan dironsen, hatinya mungkin nggak ada, hancur hatinya. Iya, dia lega, tapi orang lain. Jadi gini, kebalikan dari yang tadi, yang pertama tadi, ketika seseorang kecewa, dia menarik diri, yang rugi dirinya sendiri. Tetapi yang kedua ini, ketika orang kecewa, marah dilampiaskan, yang rugi siapa? Orang lain. Nah, sebenarnya dia juga rugi, karena setelah itu dia pasti akan dijauhi. Ya. Secara otomatis dijauhi. Udah nggak usah dekat-dekat. Orang itu pemarah begitu ya. Atau kalau suami dengan istri, wah jangan didekati, bahaya. Daripada terkena tembakan, salah sasaran begitu. Yeah. Pasti akan dijauhi. Sebenarnya dia juga rugi. Iya. Atau orang bisa mengatakan gini, wah orang ini nggak bisa disenggol sedikit pun nggak bisa. Akhirnya kan dia sendiri juga mengalami kerugian. Yang pertama, orang yang pertama tadi, dia mengalami kerugian karena dia menahan diri, depresi. Menyiksa dirinya. Menyiksa diri. Sendiri. Terus yang kedua, orang yang kedua, dia enak sementara. Merasa lega, merasa plong hatinya. Tetapi setelah itu dia dijauhi. Nah, banyak orang yang seperti ini. Iya. Lalu bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita bisa menahan emosi kita, yaitu belajar untuk sabar. Ya, belajar untuk sabar. Ketika kita belajar sabar, kita sedang sebenarnya belajar seperti Tuhan. Belajar seperti Tuhan itu tidak mudah. Oleh sebab itu kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memperlengkapi kita supaya kita menjadi sabar. Nah, tanpa kesabaran kita tidak akan bisa memaafkan sebenarnya. Ya, tanpa kesabaran, orang kalau sabar itu berpikir panjang atau tidak? Berpikir panjang. Kalau orang berpikirannya pendek, itu pasti orang itu bisa dipastikan orang itu pasti nggak sabaran. Iya. Mau bukti dalam firman Tuhan? Coba lihat Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ya. Akal budi membuat orang itu panjang sabar. Jadi semakin akal budinya semakin berkembang bagus, pengetahuannya semakin berkembang bagus, orangnya jadi panjang sabar. Sabar pasti. Ya, karena apa? Tidak mungkin orang yang mempunyai akal budi yang cukup itu berbuat gegabah, nggak mungkin. Tidak mungkin orang yang pengetahuannya cukup itu istilahnya berbuat yang nekat, tidak mungkin. Selalu dipikir panjang. Ada pertimbangan. Nah, waktu mempertimbangkan itu muncullah sebenarnya kesabaran. Iya. Sebenarnya dia sedang belajar untuk mengendalikan emosinya. Ya.
Jadi muncullah kesabaran itu. Ketika seseorang belajar mengendalikan emosinya, dia memaafkan. Apa yang terjadi ketika seseorang itu memaafkan? Tadi di ayat yang tadi. Orang itu dipuji Nah, karena memaafkan pelanggaran. ketika orang memaafkan pelanggaran, sebenarnya orang itu semakin dipuji-puji orang. Semakin tinggi derajatnya. Ya, derajatnya semakin tinggi. Ya. Tetapi kebalikannya, orang yang tidak mempunyai pengetahuan, akal budinya tidak berkembang dengan baik, atau kadang-kadang kurang berpikir panjang, Ya. maka pasti nggak sabaran. Akibatnya apa? Bukan Tidak. dipuji, tetapi banyak dicela orang. Nah, itu tentang kesabaran, bahwa kesabaran itu tanpa kesabaran kita tidak akan bisa maafkan. Nah, Tuhan Yesus juga memberikan teladan dalam Matius 18. Coba Matius 18 ayat 21-22. Ini menarik sekali di sini. Matius 18 ayat 21-22. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, bukan. Aku bukan berkata 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Biasanya kalau ada orang marah, itu dihitung sampai berapa kali? Diberikan pengampunan sampai berapa kali? Sekali, 2 ada orang kali. Salah, ada orang salah. Ya. Ada orang salah. Sampai 3 kali. Tunggu pembalasanku. Awas, biasanya 3 kali. Ya. Tetapi Tuhan mengajarkan, wah, ada orang yang mengajarkan itu juga. Tuhan berkata tidak, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kalau dihitung berapa? 70 kali 7 kali berarti 490 kali. Berapa kali kita maafkan harusnya? Harusnya 490 kali. Berarti untuk waktu itu butuh kesabaran yang cukup. Aduh, kadang sama orang seperti ini bagaimana? Tetap maaf. Tetap harus dimaafkan. Butuh kesabaran. Makanya kesabaran tadi dikatakan makrotumia, artinya long suffering. Long suffering. Kalau misalnya kita hitung-hitungan, kita konversi ke hari dalam satuan hari dalam 1 tahun. 1 tahun itu kurang lebih 365 hari. Yeah. Misalnya kita putuskan sehari ini saya maafkan. Berarti kalau seperti yang dikatakan Tuhan Yesus 70 kali 7 kali berarti ada 490 hari. Berarti lebih dari 1 tahun dalam hitungan kalender Masehi. Padahal kadang-kadang kita 1 tahun kan 365. 1 tahun 365. Lebih dari 1 tahun berarti kan. Lebih dari 1 tahun itu harusnya kita memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Tapi seringkali 1 tahun yang lalu kita Masih disakiti orang masih tetap kita diingat ingat sampai hari ini. Ya, berita baiknya bertobatlah. Ya. Ya, bertobatlah. Karena apa? Tuhan pun juga tidak menyimpan kesalahan. Ya. Bahkan Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, dia membuang dosa kita. Kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi. Dan Tuhan itu kenapa Tuhan lakukan? Ini sifat Tuhan yang ini sifat Tuhan. Dia maha pengampun dan juga panjang sabar.
Nah, sifat-sifat itu harus kita warisi sebagai anak-anak Tuhan. Berapa kali tadi? 70 kali 7 kali. 490 kali. Satu kesalahan. Kita harus ngampuni 490 kali. Berarti itu ya kita mengampuni itu tanpa batas. Iya. Tanpa batas. Bagaimana cara kita bisa mengampuni kalau kita ini selalu melihat kesalahan orang, maka kita akan gagal. Iya. Kalau kita tidak sabar, kita akan gagal. Caranya bagaimana? Lihat dulu Tuhan mengampuni diri kita. Tuhan ajarkan bukan 70 kali 7 kali. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang pengampunan yang Tuhan kerjakan itu terus menerus. Dan butuh suatu kesabaran. Dan ya Tuhan mengajarkan kita belajar mengampuni. Tanpa kesabaran tidak mungkin orang bisa mengampuni. Iya. Ya, terus pada prakteknya ketika kita tidak bisa mengampuni, ketika kita tidak sabar, maka kita tidak akan mendapatkan persekutuan dengan orang lain. Coba lagi dibaca lagi di Amsal. Coba Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Si pemarah Membangkitkan pertengkaran. membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar Memadamkan perbantahan. memadamkan perbantahan. Kita ini belajar untuk kita tidak jadi pemarah. Belajar jadi orang sabar. Ada masalah besar, kita anggap kecil. Dan masalah yang kecil jangan dianggap besar. Tapi masalah kecil dianggap sudah tidak ada. Belajar mengampuni. Dengan cara apa? Sabar. Kalau kita tidak sabar, pasti akibatnya kita suka marah. Iya. Orang yang suka marah itu akan kehilangan persekutuan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain itu akan terputus. Akan rusak. Tetapi orang yang sabar ini memadamkan perbantahan. Ketika ada orang mulai berbantah-bantah, orang sabar ini cenderung dia meneduhkan suasana. Yeah. Jadi ketika kita ada di dalam suatu perkumpulan, ada perbantahan di situ, apakah kita meneduhkan suasana atau tambah membangkitkan amarah? Disitulah kelihatan kita sedang apakah kita sabar atau tidak. Iya. Menarik ini tadi di ayat yang sebelumnya kita membaca bahwa orang sabar itu karena dia berakal budi. Ya. Ya. Jadi kalau kita merasa pintar, berakal budi dan bicara kepandaian. Yeah. Kita merasa pandai tapi kita tidak sabar. Tidak mungkin. Bohong. Tidak mungkin. Karena ternyata kalau seorang itu berakal budi maka dia ini sabar. Kalau orang sabar dia ini memadamkan perbantahan, bukan justru membangkitkan pertengkaran. Ya. Semakin orang berakal budi, semakin dewasa atau tidak orang itu. Iya. Berarti orang sabar itu adalah tanda kedewasaan rohani dan mental. Kalau seseorang tidak sabar, bisa dipastikan ini kalau suka marah-marah terus. Bukan. Ini marah-marah ini sifat atau marah-marah ini hobi?
Atau mungkin ada orang yang begini, saya memang dari lahir seperti ini. Memang pembawaan saya meledak-ledak begitu. Pembawaan saya meledak, saya temperamen. Orang temperamental. Kamu harus mengerti kalau begitu ya. dihubungkan dengan sakit, saya ini orang hipertensi. Oh iya, kadang-kadang begitu ya Pak. Saya ini punya tekanan darah tinggi. Tahu nggak saya hipertensi? Jangan mengusir saya bisa jadi marah. Loh kok jadi seperti itu? Ya seharusnya kalau dia tahu bahwa dirinya hipertensi, dia harus bisa menguasai diri. Ya. Orang yang sabar itu diibaratkan di dalam Amsal seperti orang yang menguasai kota. Orang yang sabar bisa seperti orang yang menguasai kota. Nah, orang yang sabar itu pun juga orang ini lambat untuk marah. Tadi di awal saya katakan kesabaran ini dari kata makrotumia yang artinya lambat untuk menjadi marah. Melambat marah ketika orang lain itu bereaksi tidak benar terhadap dirinya. Lihat Amsal 14 ayat 29. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Kalau orang sabar besar pengertiannya. Semakin kita semakin dewasa rohani, semakin mengerti Tuhan, semakin sabar. Kalau orang belajar firman Tuhan terus, tapi orang ini nggak sabar, berarti tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Kita sudah tahu kan? Ya. Ya tanda tanya besar. Sekalipun orang itu sudah pelayanan di mana-mana dan lain sebagainya, dia tidak pernah absen di dalam doa puasa dan sebagainya. Tapi kalau ketika tidak sabar, rusak semuanya. Bisa jadi ini ketidaksabaran ini sebuah api kecil yang membakar habis semuanya. Ya. Berarti kita biasa sering mendengar kesabaran saya sudah habis. Kalau begitu tidak betul ya Pak ya istilah itu. Kalau orang sabar harusnya tidak pernah habis kesabarannya. Kalau habis berarti belum sabar maksud saya. Kira-kira itu ya? juga bisa berarti begini, kesabaran saya sudah hampir habis. Itu artinya gini, harusnya orang ini sadar bahwa dia butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Karena ketika berusaha dengan kemampuan dirinya sendiri, pasti tidak bisa. Tidak mampu. Ya. Artinya butuh Tuhan. Ketika orang butuh Tuhan dan mengenal Tuhan, maka sifat-sifat Tuhan itu akan muncul lagi. Dimampukan. Kembali mengisi Roh Kudus tadi memampukan supaya orang ini sabar. Iya. Ketika kita tidak sabar, cepat-cepat minta Tuhan. Minta Tuhan untuk memampukan kita. Cepat minta Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Ketika kita emosi, cepat-cepat meminta Roh Kudus memberikan damai sejahtera supaya kita bisa mewarisi sifat-sifat Tuhan, yaitu salah satunya kesabaran ini. Ya. Nah ini yang menarik. Kadang-kadang atau seringkali ketika kita berdoa minta kesabaran, maka akan secara otomatis langsung diberi kesempatan untuk kita ini langsung praktek, sabar atau tidak. Ya. Ya kan, ketika kita, Tuhan berikan aku kesabaran. Tadi seperti disampaikan bahwa ketika kita sadar, aduh ini sudah hampir habis ini sabar saya. Terus kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Langsung dikasih, diizinkan terjadi masalah, terjadi sesuatu persoalan yang akhirnya kita harus belajar sabar lagi. Berita baiknya kita
minta kepada Roh Kudus untuk memampukan kita. Supaya kita mampu mengendalikan emosi kita. Supaya kita ini mampu bertindak lebih bijaksana. Ketika seseorang amarahnya meledak-ledak, pasti bisa dipastikan tidak mampu bertindak secara bijaksana. Ya. Dan kesabaran ini adalah sebagai tanda-tanda murid Kristus. Kalau orang mengikuti Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, maka salah satu buah yang muncul adalah kesabaran. Kalau orang mengikuti program pemuritan, kalau dia tidak mampu mencerna pelajaran daripada Tuhan, pasti gak sabar. Tapi kalau dia pemuritan, benar-benar ikut pemuritan, terus dia mulai mencerna setiap pelajaran dari Tuhan, dan mulai mempraktekkan, sudah bisa dipastikan orang ini pasti sabar. Karena pengertiannya sudah mulai berkembang, dan semakin pengertiannya berkembang, semakin orang itu berpikir panjang. Dan semakin orang berpikir panjang, semakin orang itu dia sabar. Ya, semakin berakal budi, semakin sabar. Ya, kebalikannya ketika tidak berakal budi, ketika kebodohan ada, maka tidak sabar. Tidak sabar. Ya, ya. Jadi jadilah murid Yesus yang sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita sudah belajar bagaimana tentang kesabaran, dan ternyata menjadi seorang yang sabar atau memiliki kesabaran di dalam hidup kita itu berarti menunjukkan kita adalah orang-orang yang berakal budi, menunjukkan kita orang yang mampu berpikir panjang, dan terlebih menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Karena sesungguhnya kesabaran itu adalah sifat Allah sendiri. Yeah. Dan maukah sahabat Kristus dibentuk, diproses untuk menjadi semakin sabar? Jika engkau mau, maka serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki hati kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang sabar menghadapi situasi apapun. Kita mampu melewatinya sebab kita memiliki kesabaran yang dihasilkan dari pengenalan kita akan Kristus Tuhan kita. Kita akan nyanyikan pujian yang lama, kata-katanya sungguh indah. Sabar dalam suka dukamu, sabar sebab Tuhan ada sertamu. Mari pujikan pujian ini dengan penuh iman percaya. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar Tuhan beri kuat padamu. Mari kita berdoa. Tuhan berikan kami kesabaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami mampu mengendalikan diri kami. Supaya emosi kami tidak meledak-ledak. Roh Kudus tolong kami berikan damai sejahtera-Mu ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi orang-orang yang mengecewakan kami.
Biarlah kami bisa sabar dan kami mau mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Berikan kesabaran bagi kami menunggu waktu Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Kami percaya kebaikan-Mu melimpah atas kami. Kami belajar seperti Yusuf, Tuhan. Ketika saudara-saudaranya menyakiti hatinya, justru dia bisa bersabar. Amin. Justru dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan dia bisa melakukan apa yang dipesankan ayahnya. Sehingga dia bisa mengatakan, memang kau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, supaya memelihara bangsa yang besar. Biarlah hati kami seperti hatinya Yusuf. Biarlah hati kami seperti hatinya Tuhan Yesus, yang selalu panjang sabar. Mari Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang hari ini Tuhan, mengalami problema tentang kesabaran, kami minta Roh Kudus menguatkan kami semuanya. Kami minta Roh Kudus memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Sehingga kami kuat menanggung segala sesuatu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam topik perbincangan tentang buah roh, yaitu kemurahan. Bila sahabat Kristus ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa menghubungi kami via nomor WA di 08 21 4065 4447. Sekali lagi di 0821 4065 4447. Mari bertumbuh bersama menjadi pengikut Kristus sejati. Tuhan Yesus memberkati.